Baik, shalom. Selamat malam, saudara-saudaraku yang kekasih. Kembali saya akan memberikan renungan singkat buat kita di malam hari ini. Kita ambil Alkitab kita di dalam Keluaran 17, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-16 dengan judul perikop Kemenangan orang Israel melawan orang Amalek. Nah, mungkin saya tidak akan membaca ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-16. Mungkin teman-teman nanti akan membaca di dalam Keluaran 8 ayat sampai dengan ayat yang ke-16. Nah, teman-teman, kalau kita lihat di dalam perikop ini ialah Amalek adalah bangsa pertama yang diperangi oleh bangsa Israel. Maka di dalam pembacaan di malam hari ini, di mana bangsa Israel ini baru keluar dari tanah Mesir, dan di dalam perikop ini ketika mereka melawan orang Amalek, mereka itu sadar kalau secara fisik mereka itu tidak akan mampu untuk berperang. Nah, waktu mereka di Mesir, mereka itu tidak pernah belajar berperang. Karena mereka pun waktu di Mesir, mereka itu hanya menjadi seorang budak. Nah, jadi di Mesir mereka itu tidak belajar untuk berperang, tidak belajar. Karena mereka itu di sana diperbudak. Jadi kita melihat bangsa Israel di dalam kondisi yang sulit. Mereka kesulitan, tetapi di dalam kondisi yang begitu sulit, mereka harus berperang. Walaupun sulit, tetapi mereka harus berperang. Nah, teman-teman, di sini Tuhan memerintahkan Yosua untuk memilih orang-orang untuk berperang. Kalau kita lihat bagaimana sih cara bangsa Israel untuk melalui masa-masa sulit di dalam perjalanan mereka. Nah, kalau kita lihat di dalam bagian firman Tuhan ini, saudara-saudara yang kekasih, ada sikap yang berbeda kalau kita bandingkan di dalam perikop yang sebelumnya. Karena kalau sebelumnya mereka itu ketika mereka menghadapi kesulitan, mereka itu bersungut-sungut. Mereka itu langsung menyalahkan pimpinannya, yaitu Musa, dan juga menyalahkan Tuhan. Tetapi di perikop ini, di sini kita lihat ketika orang Amalek datang berperang melawan orang Israel, mereka itu sudah siap melawan untuk menghadapi orang Amalek. Mereka siap berperang menghadapi orang Amalek. Berbeda dengan perikop yang sebelumnya. Mereka bersungut-sungut dan menyalahkan pimpinannya, yaitu Musa. Nah, teman-teman, ketika Yosua memilih orang-orang untuk berperang, di perikop ini tidak ada yang ditulis kalau bangsa Israel itu menolak untuk berperang. Berarti Israel mematuhi perintah Yosua untuk mereka boleh berperang. Dan kita boleh lihat hasilnya. Kita lihat di dalam ayat yang ke-13 dikatakan di sini, demikianlah si Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Teman-teman, kalau kita berpikir kenapa bangsa Israel ini bisa menang melawan orang Amalek? Kenapa sih orang Israel ini bisa sampai mengalahkan orang Amalek ini? Di sini ada dua kunci kemenangan orang Israel. Kalau kita lihat di sini, mereka yang pertama adalah mereka mengandalkan Tuhan. Kita lihat di ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-10. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Lalu Yosua melakukan seperti dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun, dan Hur telah naik ke puncak bukit. Nah, teman-teman, orang Israel bisa menang melawan Amalek karena adanya Tuhan. Tuhanlah yang menolong bangsa Israel sehingga mereka boleh menang di dalam peperangan. Musa berkata, besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dan memegang tongkat Allah di tanganku. Tongkat Musa itu dan kuasa Allah, tongkat Musa itu adalah dari kuasa Allah. Jadi jelas mengapa bangsa Israel itu bisa menang, itu karena Tuhan. Karena campur tangan Tuhan. Karena tanpa Tuhan, mungkin mereka itu tidak akan bisa menang. Mereka masih polos-polos di dalam berperang. Secara pengalaman mereka itu tidak dapat berperang karena tadi saya katakan mereka itu menjadi budak. Tetapi karena ada campur tangan Tuhan, sehingga bangsa Israel ini boleh mengalahkan peperangan. Mereka boleh mengalahkan orang Amalek. Mental mereka itu sebenarnya belum cukup untuk berperang. Tetapi karena adanya Tuhan, maka mereka boleh memenangkan peperangan. Nah, Yosua dan Musa ini bisa hebat itu karena Tuhan, teman-teman. Kalau mereka
tidak mengandalkan Tuhan, saya percaya mereka itu tidak akan bisa melalui hal-hal yang sulit yang seperti ini. Nah, tadi poin yang pertama yang saya berikan adalah karena mereka mengandalkan Tuhan. Poin yang kedua adalah karena kerja sama. Kita lihat yang ke-12. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkannya di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Kerja sama. Nah teman-teman, kerjasama yang baik kita lihat pertama dari Musa. Musa adalah pimpinan orang Israel yang dipanggil oleh Tuhan, di mana tanda yaitu tongkat yang dipegang oleh Musa, yang diberikan oleh Tuhan kepada Musa, itu selalu dipegang oleh Musa. Nah, Musa sebagai pemimpin, Musa menunjukkan Yosua sebagai untuk memimpin bangsa Israel untuk berperang melawan orang Amalek. Bagaimana supaya tongkat Musa ini boleh tetap terarah ke atas? Harun dan Hur menopang dari bawah tangan Musa. Nah teman-teman, karena ketika tangan Musa mulai turun, maka bangsa Israel akan mengalami kekalahan. Tapi karena ada kerjasama, ada yang menopang tangan Musa dari bawah, ada kerjasama mereka sehingga mereka menang. Tapi karena ada topangan, ada kerjasama, maka mereka menang. Tapi kunci kemenangan mereka di atas orang-orang Amalek itu adalah campur tangan Tuhan. Karena Tuhan, maka mereka tetap kuat dan mereka boleh memenangkan peperangan. Sekarang kita memang tidak harus berperang seperti yang dialami oleh bangsa Israel. Seperti yang harus mereka berperang di dalam masa-masa sulit, mereka harus berperang. Nah teman-teman, kita memang tidak harus berperang seperti mereka yang dialami oleh mereka harus berperang. Tetapi sekarang kita hanya melawan daging kita. Tapi kunci kemenangan kita hanya sama Tuhan. Ketika kita boleh mengalahkan keinginan daging kita, itu semua adalah kuncinya di tangan Tuhan. Maka tanpa Tuhan, di dalam Yohanes mengatakan pasal 15, tanpa Tuhan, di luar Tuhan, kita itu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi sekarang musuh kita adalah daging kita. Kita tidak berperang lagi seperti yang dialami oleh bangsa Israel. Musuh kita adalah berperang melawan daging kita. Untuk itu, biarlah dengan mengandalkan Tuhan, kita dapat mengalahkan keinginan daging kita. Tuhan Yesus memberkati. Solideo.